Bum bum bum. Setelah cahaya sumber jiwa itu hampir menghilang, semua cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan, dan ruang sempit yang awalnya diisolasi oleh orang berpakaian hitam itu juga bergetar hebat. Boom! Dimensi mulai hancur perlahan. Xiao Yan sudah lama terbangun dan meninggalkan kondisi kultivasinya. Semua energi sumber jiwa yang diserapnya sebelumnya disimpan di alam jiwa. Xiao Yan sendiri juga tahu bahwa menyerap sumber jiwa membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika bisa pergi ke rumah Yue untuk mencari tempat yang aman dan membuat rencana, jika tidak, jiwanya akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih besar. Xiao Yan menyimpannya di alam jiwa, lalu membuat rencana. Melihat krisis yang segera teratasi, Xiao Yan tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yue untuk mengurus berbagai hal dan pergi mengasingkan diri, melahap asal-usul jiwa dan melatih beberapa keterampilan bertarung. Kalau tidak, di benua ini di mana yang kuat sangat banyak, tidak heran berpikir begitu. Lagi pula musuh yang dihadapi Xiao Yan kali ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, ia pun melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya guna membangunkan kedua gadis itu. King Yuan tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan ia masih koma. Dengan bantuan Xiao Yan, Yueru perlahan terbangun. Baru saja bangun dan melihat lubang besar di kejauhan, dia buru-buru bertanya kepada Xiao Yan, pria berbaju hitam itu pasti pembunuh yang menghabisi keluargamu di Qingcheng baru-baru ini, tapi bagaimana dengan monster di belakangnya? Menghadapi pertanyaan Yueru, Xiao Yan juga sakit kepala. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia bunuh diri, jadi ia hanya bisa mengelak dan berkata, entahlah, tepat saat kau pingsan, tubuh monster membeku. Ia meledak, tapi ternyata mati. Yueru tentu saja tidak akan mempercayai omong kosong Xiao Yan, tetapi setelah krisis langsung teratasi, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara, boom, ruang kecil yang semula hancur seketika, dan pemandangan pun kembali seperti semula. Yueru berjalan di depan dan memimpin jalan, sementara Xiao Yan mengikuti di belakang sambil menggendong King Yuan. Anehnya, ketika Xiao Yan menggendong King Yuan, ia merasakan semangat juang dan bahkan kekuatan jiwanya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Nanjing, jadi ia sedikit berubah dan ingin menjadi seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tampak mengikuti Xiao Yan, tetapi ia kembali dengan enggan atas peringatan Xiao Yan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, meskipun baru saja mengalami momen hidup mati, Yueru tampak memimpin dengan tenang, karena ia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum tiba di sebuah jalan di kediaman keluarga Yue, Xiao Yan dan Yueru juga menyusun rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak sendiri-sendiri. Yueru membawa King Yuan ke ruang tamu untuk beristirahat, lalu menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan langsung menuju ke tempat tujuan, lalu perlahan berjalan menuju istana besar tak jauh dari sana. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiao Yan bahwa keluarga Yue mereka sedang tidak damai. Dengan kata lain, ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yue. Hanya beberapa orang yang tahu tentang ayahnya sakit, jadi perawatannya juga harus dilakukan secara diam-diam. Mendekati rumah megah itu, Xiao Yan terkejut melihat banyak orang berkerumun di depan pintu, semuanya mengenakan jubah alkemis, dengan beberapa helai benang di dada mereka. Riak-riak perak yang berkilauan dengan bangga menunjukkan identitas dan pangkat mereka. Mereka adalah junior di keluarga kami, dan tentu saja kalian tidak pantas disebut. Yueru juga melihat apoteker di pintu dan berkata, di jalanan tempat orang datang dan pergi, semua orang yang lewat akan mengalihkan pandangan iri dan kagum mereka kepada sekelompok alkemis yang saling berbisik. Di hati mereka, apoteker adalah semacam profesi mulia, layaknya seorang bangsawan. Ikuti aku. Yueru membawa Xiao Yan ke kompleks keluarga Yue melalui jalan setapak kecil. Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang siapa yang mengatur kompleks keluarga Yue. Nona, Anda kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik bergegas keluar, lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada Yueru dengan suara lembut. Yueru membawa King Yuan dan berpisah dari Xiao Yan, sementara pelayan itu pergi. Ia akan memimpin jalan, mengikuti pelayan dengan tergesa-gesa, mata Xiao Yan menyapu rumah mewah ini. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya mengangguk pelan. Terlepas dari hal-hal lain,
keluarga Yue ini memang layak untuk kinceng. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, kekayaan seperti itu jelas di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di jalan setapak yang terbuat dari batu kecil, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam firasatnya, sejak ia memasuki kedalaman keluarga Yue, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat. Tersembunyi di setiap sudut, tanpa sengaja ia mengangkat kepalanya, dan melirik sekilas ke atas atap, tempat beberapa bayangan gelap tersembunyi dalam kegelapan. Gangguan sekecil apapun akan membuat mereka melancarkan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan setapak. Samar-samar terlihat seseorang berdiri di antara mereka. Ayah, tepat saat Yueru membawa King Yuan beristirahat, ia bergegas berlari menemui Xiao Yan dan menyuruh pelayan untuk pergi. Yueru ditinggalkan di sebuah kamar sederhana, Xiao Yan dan seorang pria parubaya yang Yueru panggil, "Ayah." "Yuer, apakah kamu sudah kembali?" Suara penuh kasih sayang dari pria parubaya itu terdengar. "Baiklah, ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini." Yueru mendorong Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan dapat melihat bahwa gadis ini, Yueru, sangat sayang pada ayahnya. "Kamu, rasa sakitku tidak akan membaik untuk sementara waktu, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras," tetapi ia sangat lega, karena putrinya terus datang kepadanya membawa orang menyembuhkannya. Meskipun semuanya tidak berhasil, teman kecil ini, pria tua itu Yueyu, karena kamu datang ke rumah Yueku, tolong minta teman kecil itu untuk menunjukkannya kepadaku. Yueyu menatap Xiao Yan, yang dibawa pulang oleh putrinya, dan mengamati dengan saksama, tetapi menemukan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak sesederhana itu. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tampaknya tidak bisa melihatnya dengan teliti. Xiao Yan menatap pria parubaya di depannya, dan tampak kurang sehat. Ia bergumam dalam hati, Dodi bintang 5. Dia benar-benar pantas menjadi kepala keluarga. Kemudian Xiao Yan melangkah maju, dan bersiap untuk melihat apa yang Yueru katakan tentang sakit yang tak tersembuhkan. Pada saat peri api Xiao Yi dipanggil, suhu di ruangan langsung meningkat drastis, dan Yueyu tiba-tiba terkejut. Itu sebenarnya peri api. Yueyu segera beralih menatap api bersuhu tinggi berwarna putih susu yang mengerikan di depannya, dan saat dia menatap putrinya Yueru, secercah kelegaan muncul. "Ketika aku pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, aku tak sengaja terluka oleh racun api 9 neter di tubuh burung pipit 9. Neter, yang setara dengan Dodi bintang 6. Tak terpadamkan, aku telah menggunakan berbagai cara dan tak mampu menghapus jejak apinya, dan api itu akan melahap vitalitasku. Aku membaca banyak buku kuno untuk menemukan pengobatan. Secercah harapan. Dikabarkan bahwa peri api atau api suci adalah raja api di dunia, dan mendapatkan salah satunya mungkin dapat menyembuhkan api 9 neter ini." Pria parubaya di ruangan itu menatap Xiao Yi. "Teman kecilmu sungguh luar biasa. Kau benar-benar bisa memiliki benda langka seperti peri api. Kalau begitu, nyawa orang tua ini akan kuserahkan pada teman kecilmu. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, jangan khawatir." Sebuah suara tegas terdengar dari rumah itu. Xiao Yan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut redup keluar. Xiao Yan mendorong pintu kamar luar dengan lembut. Kamar dalam cukup luas. Di tengahnya, terdapat sebuah tempat tidur besar. Seorang pria parubaya berwajah kering berbaring di atasnya. Di sekeliling tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu. Mendengar suara pintu, mereka saling berpandangan dan bergegas berjalan. Perlahan mendekati tempat tidur besar, Xiao Yan melihat ke tempat tidur. Wajah Yueyu samar-samar urat abu-abu kehitaman, dan ada sedikit tanda kematian di wajahnya. "Ini benar-benar serius," kata Xiao Yan dengan suara rendah, sambil melirik wajah lelaki parubaya itu. "Ya, racun api semacam ini yang bisa melahap kekuatan hidup. Aku khawatir bahkan seorang ahli Dou di bintang 6 pun tak akan berani main-main. Ayah bisa bertahan bertahun-tahun, dan dia sudah mencapai batasnya." Yueru juga menatap orang di depannya dengan cemas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, "Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku." Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya terdengar sangat serak. "Jangan khawatir, ini bukan masalah besar, aku akan memulainya. Hati-hati, jangan sampai ada yang menggangguku." Xiao Yan pun setuju, lalu berkata pada Yueru,
Keadaan di hadapanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh di tubuh Yueyu dengan kekuatan jiwa, jadi ia membutuhkan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan orang lain. Di sampingnya, Yueru mengangguk sedikit terharu. Ia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiao Yan mau membantunya adalah karena ketua asosiasi alkemis. Sepasang mata menatap pemuda acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode menggunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh, lalu perlahan-lahan mengeluarkan racun apinya. Xiao Yan mengamati dengan saksama dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar itu, Yueru berbisik sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian. Di dalam rumah yang sunyi, Yueru tampak berbicara dengan suara pelan, sesekali mengalihkan pandangannya ke dua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, memperhatikan keringat menetes di wajah ayahnya dan urat biru di lengannya berdenyut. Mata Yueru menunjukkan sedikit kecemasan dan kegelisahan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat Yueru merasa tertekan. Ayahku sudah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita kesakitan, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan? Wajah Xiao Yan masih tenang, jari-jari di punggung Yueyu sedikit gemetar, api putih susu yang terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa, lalu dengan hati-hati memasuki tubuh Yueyu, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Racun api 9 neter, yang menempel di tulang. Api putih susu melilit tulang hitam itu. Meskipun keduanya tampak berdekatan, jika diperhatikan dengan saksama, terdapat celah yang sangat kecil di antara keduanya. Suhu api yang berbeda itu terlalu mengerikan. Jika bersentuhan langsung dengan tulang Yueyu, bahkan jika lawannya adalah seorang Doudi yang kuat, ia pasti akan terluka parah atau bahkan mati seketika. Suhu tinggi yang membara dari nyala api, lalu perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam itu. Gumpalan kabut hitam keluar dari tulang-tulang. Sebelum menghilang, sekelompok api putih susu menyelimuti, dan memanfaatkan suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap membakar kabut racun. Kabut itu pun padam dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh itu untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam hendak menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu. Seiring berjalannya waktu dengan tenang, tulang-tulang hitam legam yang terbungkus dalam api putih susu Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Saat ini, seluruh tubuh Yueyu basah oleh keringat. Wajahnya yang tampak sudah sangat tua, dan suara keluar dari celah-celah giginya. Menyegarkan, sudah lama aku tidak merasa sesegar ini. Adik kecil ini benar-benar hebat. Yueyu merasakan, api 9 neter, yang telah lama di tubuhnya, perlahan-lahan berkumpul, karena api putih susu yang dikendalikan Xiao Yan. Peri api ini sungguh kuat. Yueyu ingin sekali melihat Xiao Yan lebih dekat, tetapi ia tak menyangka racun api 9 neter di tubuhnya terkumpul di satu tempat. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Waktu yang begitu lama untuk memanipulasi api dan menggunakannya dengan presisi yang begitu tinggi juga membebani kekuatan jiwanya. Xiao Yan selama pertempuran, kekuatan jiwanya belum kembali normal. Tahan napasmu, sekarang aku sudah mengumpulkan racun api di satu titik, dan selesai. Yueyu mendengar itu, ia pun menggertakkan giginya dan mendorong ke depan. Giginya berderak pelan, dan tetesan keringat yang besar jatuh di dahinya. Jelas sekali betapa sakitnya, rasa sakit yang membakar tulang. Yueyu memuntahkan darah hitam, dan darah itu memancarkan panas yang membakar. Begitu menyentuh lantai, hehehe, nyaman sekali, Yueyu menyadari dari darah yang baru saja dimuntahkannya, bahwa racun api 9 meter yang tertanam di tubuhnya juga ikut keluar saat itu juga. Xiao Yan menghela napas lega, menyeka keringat di dahinya. Racun api 9 meter telah dilenyapkan, dan akan pulih setelah beberapa hari. Ayah, Yueru melihat wajah ayahnya sedikit memerah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yan di ruangan ini. Dia langsung memeluk ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya dan menangis sejadi-jadinya. Ayah, aku bilang ayah akan baik-baik saja. Apakah menurutmu semuanya baik-baik saja sekarang?